البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Kita masuk ke hadis terakhir dari Kitabul Ghusl. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisus salis wa tis'un ba'dal mi'atain 293. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi qala akhbarani Abu Ayyub qala akhbarani Ubay bin Ka'ab annahu qala, berarti hadisnya hadis Ubay bin Ka'ab. Tapi ini riwayat sahabat dari sahabat, Abu Ayyub ke Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, idza jama'a ar-rajulul mar'ah, wahai Rasulullah, kalau seorang lelaki itu menggauli wanita, falam yungzil, tapi tidak sampai keluar air mani. Mungkin apa? Ya namanya takdir, kurang kuat lah atau apa. Qal yaghsilu ma massal mar'ata min, maka hendaknya dia mencuci dari sesuatu yang tersentuh oleh wanita tadi, yaitu tersentuh oleh apa? Oleh cecairnya itu. Walaupun dia sendiri tak sampai keluar mani, tapi tetap dicuci karena rutubatul mar'ah itu najisah. Cairan wanita yang keluar itu adalah najis. Summa yatawaddo, setelah itu dia berwudu wa yusolli, dan dia sholat. Masalahnya apa? Kenapa tak disebutkan mandi? Tak perlu mandi kah? Nah, nanti dijelaskan. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari berkata, al-ghuslu ahwat, mandi itu lebih selamat. Wa dzakal akhir innama bayyana liikhtilafihim. Hadis yang terakhir ini hanyalah kami terangkan karena memang orang-orang berselisih pendapat. Maksudnya bagaimana? Jadi ada yang menyangka bahwasanya ini ijma', bahwasanya telah terbentuk ijma' wajib mandi. Hanya saja Imam Bukhari menyatakan tidak sampai ijma'. Karena apa? Ada beberapa yang meriwayatkan tidak wajib mandi, tetapi sebenarnya adalah hadis-hadis yang mengatakan tidak wajib mandi itu sudah mansukh. Dimansukh dengan hadis yang mewajibkan mandi. Apa itu hadis yang mewajibkan mandi? Yang telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahada faqat faqat wajibal ghusl. Apabila seorang lelaki berdiri di atas 4 cabang wanita, kemudian bersungguh-sungguh, maka dia wajib mandi, walaupun dia tidak sampai keluar air mani. Tayyib. Cuma kita tak tahu hadis ini, hadis Musaddad. Karena kita tak tahu. Iya, makanya ada perselisihan. Maksudnya yang terakhir itu yang jadi nasih ya. Iya, betul. Hanya saja di zaman sahabat, dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim, tatkala terjadi perselisihan antar sahabat, kemudian apa? Kalau nggak salah Masruq yang disuruh untuk tanya kepada para istri Nabi. Jelas istri Nabi lebih tahu kan keadaan akhir-akhir macam mana. Ternyata para istri Nabi menyebutkan setiap kali Nabi mengalami itu berjima tapi tidak keluar mani, langsung beliau mandi. Menunjukkan inilah yang paling akhirnya. Tapi makanya Imam Bukhari mengatakan walaupun ada perselisihan tapi mandi lebih selamat. Iya, kalau tahu-tahu ternyata masih hadas besar, rugi kita, sholat kita dan sebagainya itu, tawaf kita, mandi lebih baik. Hadis kalau ada tarik ataupun ya itu lebih memudahkan. Sebelum sebelum anda kan dia. Betul. Tayyib. Ini hadis ini diriwayatkan Bukhari dari Musaddad, telah sering kita lewati ya, Abul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustaurid, wallahu a'lam. Beliau adalah Al-Basri, siqatun sabat. Nama-nama itu memang betul. Ya, ini satu-satunya nama di apa itu Kutubus Sittah, hanya dia satu-satunya yang punya nama itu. Tapi orangnya hebat. Datuk-datuknya pun nama pun. Iya, bagaimana entah. Entah bagaimana itu. Iya, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustaurid. Betul nama itu. Iya, betul memang. Iya, makanya Imam Ibnu Khuzaimah kata dengan kalam itu, beliau mengatakan ruqyatul aqrab. Ini ruqyah untuk mengobati kalajengking ini. Ya mau apa ini, diberi nama orang tua gitu. Cuma ya agak pelik. Semuanya mu mu tapi yang agak aneh.
Ya ini sebagian Arab, sebagian anak yang harus periksa lagi. Musaddad orang yang diluruskan. Musarhad, itu tahu sarhada itu apa ya, tak tahu. Musabil. Sarbala yaitu orang yang berpakaian, musarbil orang yang berpakaian. Mugharbil orang yang menapis. Ini semua atas wazan fa'il ya? Betul. Mustaurid yaitu orang yang mendatangkan barang dari luar, istilahnya mustaurid. Baik. Memang agak pelik tapi ada maknanya, cuma agak pelik. Iya. Mau jadi jenaka kalau disatukan. Baik. Baik. Kalau hadatsana Yahya, beliau adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau adalah Abu Sa'id, Amirul Mukminin fil Hadits Al-Basri. An Hisham bin Urwah, beliau adalah Abu Abdullah Hisham bin Urwah ibnu Zubair. Beliau adalah tabi'i. Taib Al-Madani. Qala akhbarani abi, yaitu Urwah ibnu Zubair, Abu Abdullah juga. Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam dari kalangan tabi'i. Kalau tak salah Hisham pun tabi'i ya, cuma anak agak terlupakan. Tapi kalau ayahnya jelas tabi'i. Qala akhbarani Abu Ayyub. Abu Ayyub beliau adalah apa? Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani. Masih apa? Pangkat pakciknya Nabi. Karena apa? Kita tahu ibunya Nabi Muhammad. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Ya Aminah. Beliau ini adalah dari orang Yasrib, dari apa? Bani Najjar, Bani apa ini? Khazraj ini. Makanya ini adalah pangkat pakciknya Nabi. Nah, beliau memilih untuk berbakti. Masih kerabatnya Aminah binti Wahab. Qal akhbarani Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab beliau adalah Abul Munzir Al-Madani Al-Ansari An-Najjari dari Bani Najjar. Berarti ini sahabat dari sahabat, Ansor dari Ansor. Annahu qala ya Rasulullah idza jama'a ar-rajulul mar'ah. Wahai Rasulullah, apabila seorang lelaki itu menggauli wanita falam yunzil, kemudian dia tidak keluar air mani, maka di sini Rasulullah menyebutkan 3 perkara. Yang pertama ya ghsilu ma masal mar'ata min, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu apa? Rutubatul mar'ah. Bukan maksudnya sekedar disentuh tangannya wanita atau disentuh kaki, bukan, tapi kemaluannya itu, laki-laki itu walaupun tidak keluar mani tetap dicuci karena boleh jadi terkena cecair yang keluar dari wanita itu, terkena cairan. Maka ini najis, maka wajib dicuci. Summa yatawadda, setelah itu dia berwudu. Dan ini riwayat ini lebih menjelaskan riwayat-riwayat yang lain mengatakan apa? Iksil dzakarak summa tawadda. Wa tawadda. Apa itu? Tawadda waqsil dzakarak, berwuduklah dan cuci kemaluanmu. Mana yang lebih dahulu? Baik, riwayat ini jelas, cuci dulu barulah setelah itu berwudu. Wa yusolli, dan boleh dia sholat. Ini kesimpulannya adalah pendapat jumhur bahwasanya hadis ini mansukh dengan hadis-hadis yang mewajibkan untuk mandi. Jadi sekarang boleh jadi ikhtilaf. Memang ini ikhtilaf, makanya Bukhari mengingatkan. Ini makanan Bukhari juga lebih baik mandi. Iya. Tapi kalau mandi pun tidak bisa. Yang betul tidak sah karena dalil-dalil yang lain mengatakan wajibal ghusl, wajib mandi. Nah, hadis ini dibawa kepada apa? Yang di masa lampaunya sebelum Nabi mewajibkan. Nah, itu lebih selamat daripada dibalik. Kita boleh jadi rugi itu nanti kalau dibalik. Hadis ini diterima oleh orang Syiah. Syiah menerima. Tak tahu. Entah mereka masalah mandi gimana. Mereka sudah biasa berzina orang Syiah. Tak tahu. Iya. Tayyib. Dinukilkan oleh Al-Hafidz bahwasanya Imam Bukhari mengucapkan kalimat ini adalah apa? Untuk membantah orang yang mengatakan telah ada ijma. Karena sebagian ulama menukilkan ijma sahabat dan tabi'in wajibnya mandi. Kata beliau yang betul tidak sampai wajib. Karena sebagian ulama berpegang dengan hadis yang terakhir ini. Tayyib. Dan Bukhari mengatakan mandi itu lebih selamat kalaupun Anda tidak meyakini itu wajib misalkan, tapi mandi itu lebih berhati-hati. Karena ini ma'ruf bahwasanya janabah ini adalah hadas besar. Bagaimana cuma berwudu dengan alasan memakai hadis ini, sementara hadis yang lain mewajibkan mandi. Lebih selamat Anda mandi apa? Mandi aja, lebih selamat, lebih berhati-hati.
Tayyib. Kalau ada tarikh dia ganti. Ya jelas, lebih jelas kalau ada tarikh-tarikh. Ataupun dekat sebelum Badar ke, sebelum Khandaq ke, sebelum Uhud ke, Betul. Tarik ke. Tayyib. Nah, selanjutnya masuk ke Kitabul Haid insyaallah besok malam, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tapi sedikit. Saking sedikitnya yang berpendapat yaitu tidak wajib mandi, sebagian ulama mengatakan ijma wajib mandi. Padahal ada, kata Bukhari ada yang khilaf. Cuma yang khilaf itu keliru. Ijma itu mana keseluruhan ulama? Ya, kalau 4 mazhab yang terkenal wajib mandi. Cuma ada pendapat yang di luar itu. Tapi ulama juga. Cuma ya keliru, memang keliru. Karena Nabi mengatakan wajib mandi di hadis yang lain. Dia apa ni? Rasulullah dia bercakap tindakan ini memang wajib. Betul. Cuma tidak dikatakan nasih atau mansuh. Terkadang ditampilkan dengan jelas. Terkadang Allah menakdirkan agar ulama berijtihad dan dapat pahala. Memang ada hikmahnya itu. Ada kemampuan kita. Betul. Yang penting sudah ada usaha untuk mencari kebenaran. Tapi ada situasi di mana ulama tidak mendapat maklumat, hanya mendapat hadis ini saja. Betul. Itu pun di situ mana kalau dia secara ikhlas mendapat hadis ini kita salah juga. Dia dapat satu pahala dan kesalahannya dimaafkan aja. Cara Abu Hanifah kan, Iya. dia di Irak, dia tidak dapat maklumat banyak kan tentang hadis. Cuma banyak yang mengkritik, bukan nggak dapat maklumat, tapi kurang belajar. Oh dia mau cari Iya. maklumat lagi. Dia di Kufah gudangnya ulama. Kufah berapa kan ulama? Banyak. Cuma dia yang tak mau. Makanya kalau kita baca dalam kitabnya Khatib Al-Baghdadi itu, kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, dinukilkan riwayat-riwayat Abu Hanifah bilang kedua muridnya yang terkenal siapa itu? Muhammad Ibnul Hasan dengan Abu Yusuf. Kalian tak yalah belajar ke rawi-rawi itu, mereka punya apa? Jadi memang dia menghalangi. Cuma yang ini dua murid ini terlanjur cinta hadis. Maka dia mengatakan, si dua muridnya ini mengatakan, Syekh, kalau Anda masih melarang kami belajar hadis, kami akan bongkar ke orang-orang. Anda tak tahu tahun berapa perang Uhud dan perang Badar. Anda keliru kan? Nah, akhirnya, udahlah boleh engkau belajar aja. Dia malas. Orang lama ini marah nih. Oh, ulama sering marah ke Abu Hanifah. Ada kesempatan belajar tak mau belajar. Maksudnya boleh dikatakan ijtihad itu enggak salah kan? Cuma ya Allah menakdirkan namanya naik tinggi sekali. Dan kalamnya terkadang betul. Memang itu takdir Allah.